harus direkam perkuliahan kita hari ini. Kamu bisa ngerekam nggak lewat situ? Halo? Hmm? Coba di-record dulu. Hmm? Oh iya. Coba dites dulu aja, baru dinonaktifkan lagi. Oke. Yang jelas nanti rekamannya harus bisa di-share ke teman-temannya yang lain ya. Mhm.
Oke, kita mulai ya perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan ya materi kita terkait dengan ukuran tendensi sentral dan ukuran variabilitas data. Namun sebelum itu nanti saya akan menjelaskan dulu terkait dengan apa itu jenis-jenis data. Boleh sekarang di record. Record ya. Gimana? Record? Udah? Oke. Baik teman-teman semua, saya akan share screen ya. Bentar, saya siapkan dulu. Oke, jadi teman-teman semua, hari ini kita akan melihat sebenarnya materi kita yang ini kemarin ya, materi hari ini adalah tendensi sentral dan variabilitas data. Namun kemarin ada beberapa sebenarnya kemarin itu materinya tentang pengenalan statistik dan jenis-jenis data. Tapi karena kemarin ada kuliah umum, kita singgung dulu sedikit tentang apa sih itu data yang sering digunakan dalam statistik? Jadi secara umum teman-teman semua, data itu sebenarnya jenisnya banyak, tapi yang paling dominan dan paling banyak sering digunakan dalam menganalisis data dalam statistik itu ada empat. Yang pertama ada yang namanya data nominal, yang kedua data ordinal, yang ketiga data interval, dan yang keempat adalah data rasio. Untuk data nominal sendiri itu adalah data yang bersifat kategorik. Artinya meskipun nanti datanya dalam bentuk numerik ya, dalam bentuk numerik, namun data numeriknya itu tidak berlaku untuk dilakukan operasional secara matematika. Dalam artian numerik di situ hanya diwakilkan sebagai sebuah angka saja. Contoh misalnya akan ada dua kategori, laki-laki dan perempuan, terkategori berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki diberikan simbol atau kategori 1 ya. Kemudian perempuan diberikan simbol 0. Artinya 1 dengan 0 ini tidaklah memiliki sebuah perbedaan. Jadi hanya untuk membedakan 1 dan 0 hanya untuk membedakan dua jenis kelamin yang dimaksud yaitu laki-laki dan perempuan. Namun tidak ada peringkat dalam artian karena laki-laki nilainya 1, perempuan nilainya 0, bukan berarti kemudian laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Begitupun misalnya kategori dalam bentuk pekerjaan ya. Misalnya pekerjaan guru, tentara, PNS dan seterusnya ya. Misalnya masing-masing nanti diberi skor 1, 2, 3, 4, 5. Meskipun misalnya petani diberi skor 5, kemudian polisi diberi skor 2, bukan berarti petani lebih baik daripada tentara misalnya ya, enggak seperti itu. Jadi dalam kategori nominal, dalam data nominal atau skala nominal nanti itu datanya adalah bersifat kategorik. Yang kedua adalah data ordinal. Untuk data ordinal sendiri itu adalah awalnya sebenarnya data nominal, tapi data nominal ini bisa diberi peringkat. Bisa diberi peringkat. Misalnya yang paling sering dilihat di kehidupan nyata itu adalah data ordinal yang eh, dalam bentuk perankingan. Misalnya 1 adalah tidak setuju atau tidak baik ya. 1 tidak baik, 2 kurang baik, 3 baik, 4 sangat baik. Ya, kayak gitu misalnya ya. Jadi itu adalah kategori yang sebenarnya memiliki tingkatan. Oke. Dan yang ketiga adalah data interval. Kalau data interval, data yang dapat dikategorikan, diberi peringkat dan jarak antara
kategori jarak antara tingkatannya itu memiliki jarak yang sama. Kalau tadi misalnya yang zat ordinal meskipun dia punya peringkat, tapi jarak antar satu dengan yang lainnya itu tidak jelas ukurannya berapa, ya, tidak jelas ukurannya berapa. Dari tidak baik ke baik itu berapa sih sebenarnya jaraknya? Kan tidak bisa diukur secara pasti. Namun kalau di data interval jarak antara jarak misalnya antara satu dengan 2 itu jelas. Berarti jarak antara satu dengan 2 ya sekitar berapa, misalnya jarak satu dengan 3 selisih satu angka dan seterusnya. Artinya bahwa di data interval dia dapat dikategorikan, dapat diberi peringkat dan juga memiliki jarak yang sama sehingga bisa dioperasionalkan secara matematik. Dan yang keempat adalah data rasio. Ini semuanya dapat dikategorikan, diberi peringkat, memiliki jarak yang sama dan juga memiliki nol mutlak ya. Memiliki nol mutlak. Artinya kalau data interval ya, kalau data interval itu sebenarnya skornya bisa sampai eh, negatif ya, negatif satu, negatif 2 dan seterusnya. Tapi kalau data rasio itu berakhir di nol saja. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 tidak ada nilai negatifnya. Nah, kalau interval ada nilai negatifnya gitu. Saya rasa mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Oke, kita masuk ke materinya. Nanti setelah ini materinya saya akan jelaskan terkait dengan tugasnya nanti di akhir. Oke, materi selanjutnya adalah terkait dengan tendensi sentral dan variabilitas data. Jadi ini materi pokoknya ini. Eh, Oke ya, ini materi pokoknya. Tendensi sentral. Tendensi sentral bisa juga disebut sebagai ukuran keterpusatan data atau pusat data yang dapat titik pusat data, sorry saya tambahkan. Jadi titik pusat data yang dapat mewakili sekumpulan data atau kelompok data. Jadi misalnya ilustrasinya kayak gini, misalnya teman-teman di kelas ini ada 20 orang. Nanti 20 orang ini masing-masing memiliki data terkait dengan prestasi belajarnya ya, atau hasil belajarnya di mata kuliah probabilitas dan statistika. Nanti setiap orang kan punya nilainya masing-masing, masing-masing orang ya. Kemudian dari 20 orang itu kita ingin lihat kira-kira dari 20 orang itu bisa diwakilkan dengan data berapa ya? Makanya nanti teman-teman sering lihat ada yang namanya rata, ada namanya modus dan ada namanya median. Jadi intinya dari satu data bisa mewakili kumpulan data. Jadi dengan satu data rata berarti dia bisa digunakan sebagai gambaran di kelas itu. Jadi misalnya eh, diperoleh rata untuk prestasi belajar Prostat di kelas C adalah 80,5. Berarti 80,5 itulah yang disebut sebagai tendensi sentral. Satu data yang dapat mewakili beberapa kelompok data. Yang kedua adalah untuk tendensi sentral sendiri, yang paling banyak digunakan seperti yang saya bilang adalah mean ya atau rata, yang kedua adalah modus dan yang ketiga adalah median. Namun dalam praktiknya penggunaan tendensi sentral yang ketiga ini tidak haruslah disesuaikan dengan kelompok atau jenis datanya. Tidak boleh serta-merta langsung eh, digunakan begitu saja. Ada kategorinya. Oke, teman-teman lihat di sini. Untuk data nominal, tendensi sentralnya itu nanti menggunakan modus. Jadi salah ketika nanti tendensi sentralnya diwakili oleh mean atau rata. Ya, begitupun dengan ordinal. Kalau ordinal bukan modus tapi mediannya. Nah, sedangkan untuk interval dan rasio sama-sama menggunakan mean atau rata, ya. Oke, sampai sini udah jelas ya, teman-teman? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, sedangkan yang kedua adalah variabilitas data. Nah, untuk variabilitas data itu sendiri, ya, untuk variabilitas data itu sendiri adalah
pengertiannya, seberapa jauh data menyimpang dari titik pusat data. Artinya kalau misalnya kita sudah mendapatkan titik pusat data, kan data-data yang lain akan kita lihat jaraknya. Contoh ilustrasinya adalah misalnya kampus Cibiru adalah titik pusat sebuah data ya. Kemudian kosan atau rumah kalian adalah data itu sendiri. Untuk terus variabilitas data itu seperti apa? Jadi jarak antara kosan kalian atau rumah kalian dengan kampus UPI Cibiru itu berapa sih jaraknya? Jaraknya itulah yang disebut sebagai simpangan data atau seberapa jauh data itu menyimpang atau terpisah dari pusat data gitu. Nah, gitu ya ilustrasi secara mudahnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap ya maksud saya. Yang kedua, untuk variabilitas data ada beberapa jenisnya. Yang paling sering digunakan ada 3 ini. Yang pertama varian, ya. Yang kedua adalah standar deviasi atau simpangan baku. Yang ketiga adalah koefisien varian. Yang ketiga adalah koefisien varian. Nah, untuk varian itu sendiri adalah ukuran statistik tentang seberapa jauh tentang seberapa tersebar titik-titik data dalam sampel atau kumpulan data. Seperti yang saya jelaskan tadi. Dia simpangannya berapa sih atau jaraknya berapa sih gitu. Kemudian untuk standar deviasi sendiri yaitu nilai yang tepat dari seberapa tersebar satu set titik data dari rata-rata populasi dan sampel. Jadi hampir mirip sebenarnya varian dengan standar deviasi. Bedanya sebenarnya kalau dari segi rumus atau formula, kalau standar deviasi adalah akar dari varian itu sendiri. Nah, akar dari varian itu sendiri. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah koefisien varian. Nah, untuk koefisien variasi disebut juga KF ya, berguna untuk mengamati variasi data atau sebaran data dari rata hitungnya. Dalam pengertian, jika koefisien variasinya semakin kecil, data juga semakin beragam ya atau homogen. Sebaliknya jika koefisien variasinya besar, ya maka datanya semakin heterogen. Ini nanti akan berfungsi untuk melihat datanya itu akan dianalisis sebagai jenis statistik apa, parametrik kah atau non parametrik. Nanti akan ada penjelasannya di materi-materi selanjutnya ya terkait dengan penggunaan data. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan eh, tugasnya nanti ya. Ini tugasnya sudah saya siapkan. Sudah ada 10 nomor. Nah, tapi sebelum masuk ke tugas ini, saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara mengerjakannya. Jadi nanti teman-teman akan membangkitkan data ya, sebanyak 150 data di Excel menggunakan fungsi ini. Ya, oke, saya stop share dulu. Mana Excel? Oke, teman-teman nanti harus membangkitkan data sebanyak 150 data secara acak ya, menggunakan fungsi run between. Oke, saya berusaha dulu. Oke, misalnya ini sama dengan run between. Nah, nanti teman-teman tentukan batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Artinya maksudnya data terkecilnya maunya berapa, data tertingginya maunya berapa. Anggaplah kita tentukan data terkecilnya adalah 10, kemudian data terbesarnya adalah 100. Nah, ini adalah data interval. Kemudian nanti teman-teman buat sebanyak 150 data. Nanti disorot ke bawah. Sampai kemudian 150 data ya. 150 data. Oke. Ini sudah terbentuk 150 data ya secara acak. Namun supaya datanya ini tidak berubah-ubah, karena kalau misalnya teman-teman ngeklik saja satu angka di sini, maka dia akan berubah secara otomatis dan berkelanjutan ya. Ketika apapun yang diklik di sel, maka datanya akan selalu teracak. Bagaimana caranya supaya data itu tidak teracak? Maka teman-teman tinggal blok ya, tinggal blok semuanya, kemudian copy. Setelah itu baru dilakukan paste spasial atau pastenya pakai nih paste 1, 2, 3 atau values.
Oke, datanya nanti akan sudah menetap dan tidak akan berubah-ubah lagi meskipun ada yang diklik ya. Itu caranya. Kemudian bagaimana kalau sudah menemukan data seperti ini, teman-teman nanti menentukan tabel atau membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Mari kita simulasikan. Oke, jadi di sini saya sudah punya contoh data ya, ada 30 data terkait dengan kemampuan berpikir kreatif siswa ya. Sini ada 30 data. Ini adalah datanya. Nah, jadi data ini kemudian yang dibuat sebagai eh, ingin dibuat menjadi tabel distribusi dibuat ke dalam tabel distribusi frekuensi atau yang awalnya data tunggal ingin dibuat menjadi data kelompok. Caranya adalah teman-teman harus menentukan terlebih dahulu 3 jenis ini, 3 kategori ini. Yang pertama tentukan dulu berapa nilai maksimumnya atau nilai terbesarnya. Kemudian tentukan berapa nilai minimumnya. Kemudian tentukan berapa jumlah data yang akan dibuat tabel gitu ya. Setelah kemudian ini ditemukan, teman-teman tinggal ngitung ya. R yang pertama menghitung rentang kelas atau range. Nah, caranya adalah nilai maksimum atau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Berarti kan maksimumnya jadi 88, terendahnya adalah 73, berarti 88 kurang 73, hasilnya 15 gitu. Yang kedua, setelah menghitung range, kita menghitung yang namanya jumlah kelas. Nah, jumlah kelas itu adalah jumlah urutan dalam tabelnya nanti berapa. Ada berapa baris gitu ya, ada berapa baris. Kemudian caranya adalah rumus utamanya adalah ini ya. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, N itu sendiri adalah jumlah datanya. Dan itu adalah jumlah data. Nah, berarti nanti jumlah datanya kan tadi N-nya adalah 30 ya. Berarti K sama dengan 3,3 log 30. Nah, untuk log 30 teman-teman lihatnya nggak usah manual, lihat cari aja lah lewat kalkulator. Log 30 itu berapa? Ya, berarti kalau misalnya nanti datanya 150 menggunakan log 150. Nah, nanti log 150 cari di kalkulator berapa nilainya. Nah, setelah diperoleh menggunakan kalkulator ternyata nilainya ini ditulis semua. Setelah itu dioperasikan lagi berarti 3,3 dikali dengan 1,47712. Setelah didapat ternyata hasilnya adalah 4,87450. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. Nah, karena ini datanya desimal, maka datanya itu harus dibulatkan karena kita tidak membutuhkan data yang sifatnya desimal. Kita butuh data yang bilangan bulat. Nah, nanti untuk aturan pembulatan apabila yang di belakang koma ini lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Misalnya 5,8 kan lebih dari 5 ya. Berarti nanti dibulatkan menjadi 6. Tapi kalau misalnya nilainya gini, nilai 5,4 berarti ini tidak bisa dibulatkan ke atas. Berarti nanti dibulatkannya ke bawah atau cuma mendapat 5 saja. Tidak boleh menjadi 6. Itu ya. Nah, setelah nanti mendapatkan panjang kelas dan range, nanti kita tentukan panjang interval kelasnya. Jadi misalnya dalam satu kelas, berapa kelompok data yang terisikan di sana. Berapa kelompok datanya. Caranya, nanti range, ya rentang dibagi dengan jumlah kelas tadi. Yang range-nya kan tadi 15 ya, berarti 15 dibagi dengan 6. Berarti 15 bagi 6 sama dengan 5. Ini 2,5 juga kita bulatkan karena dia lebih dari dapat 5 ke atas berarti dibulatkan ke atas menjadi 3 sehingga untuk panjang interval kelasnya adalah 3. Setelah nanti ini diperoleh barulah kita membuat namanya tabel distribusi frekuensi. Untuk yang pertama ditentukan adalah intervalnya dulu ya. Ini nanti di belakang. Nanti akan menyesuaikan. Yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah interval. Kenapa ini startnya dari 73? Karena tadi nilai terkecilnya adalah 73. Ya.
Kita start dari nilai terkecil. Terus kok bisa rentangnya 73 sampai 75 itu dasarnya dari mana? Karena tadi kita sudah membuat panjang intervalnya adalah 3. 3 itu dihitung dari mana? Nah, 73 sampai 75 berarti dalam satu kelas terdiri dari 3 data. Nah, 3 data kan 73 itu sendiri, 74, 75. Itu maksudnya interval kelas. Ya, itu maksudnya. Berarti intervalnya 3. Tuh, dihitung dari nilainya. Begitupun dengan ini, berarti 76, 77, 78. Sampai dengan dapat nilai skor 90 gitu. Seterusnya. Ini juga ada 6 kelas karena tadi di sini kan ada 6 ya. Nah, di sini ada 6 kelas. Ini yang namanya kelas urutannya atau jumlah barisnya berapa. Nah, di sini ada 6 ya. Kemudian setelah menentukan interval, teman-teman menentukan nilai tengahnya. Nah, nilai tengah dari mana nilai tengah dari interval ini? Nah, karena kebetulan datanya ganjil ya atau intervalnya ganjil, maka kenalkan nilai tengahnya pasti bilangan bulat. Bagaimana kalau misalnya intervalnya itu genap, enggak ganjil, berarti nanti di sini nilai tengahnya desimal. Contoh misalnya intervalnya 4 ya, berarti 74 ya, 74, 75, 76. Contoh aja ya, 74, 75, 76. Terus kalau kayak gini nilai tengahnya di mana? Berarti kan nilai tengahnya berada di antara ini. 74 dan 75. Sehingga nilai tengahnya itu adalah 74,5. Begitupun dengan seterusnya. Jadi kalau datanya ganjil, berarti data ganjil yang ada di tengah itu menjadi nilai tengah. Tapi kalau datanya genap atau intervalnya genap, maka dia pasti desimal. Berada di antara dua data. Gitu. Nah, setelah nanti menentukan nilai tengah, baru kemudian teman-teman menentukan yang namanya frekuensi. Nah, menentukan frekuensi. Bagaimana cara melihat frekuensi dengan sebanyak data yang ini? Teman-teman nanti mungkin pusing ya kalau misalnya lihat, waduh, dari 73 sampai 75 berapa ya? Nah, teman-teman boleh menggunakan nanti fasilitas di Excel dalam bentuk filter. Ya, dalam bentuk filter. Oke, contoh kita simulasikan. Datanya ini nanti kita pindahkan ke Excel semua sebentar. Ya, kita pindahkan dulu ke Excel. Begitupun dengan tabel yang tadi. Saya share screen ulang. Tenang ya, teman-teman akan punya kesempatan untuk menguji cobanya nanti. Oke, share dulu. Oke, ini ya. Oke, anggaplah yang ini belum kita ketahui tadi ya, belum. Baru kemudian interval dan nilai tengahnya saja. Untuk frekuensi dan frekuensi dikali dengan nilai tengah dan persentasenya belum kita ketahui. Terus pertanyaannya bagaimana dong caranya supaya ini bisa diketahui? Hapus dulu. Oke. Rapiin dulu. Oke, udah dapat semua ya. Jadi bagaimana caranya kemudian untuk menentukan interval kelasnya yang ini? Nah, caranya adalah menentukan frekuensinya. Teman-teman nanti di sini bisa dikasih jarak dulu. Misalnya kita klik data, ya. Nanti ini difilter semuanya, diblok dulu, diblok semua. Setelah diblok, baru kemudian masuk ke sini menu filter, ya. Sort and filter. Nanti klik yang menu filternya. Nah, setelah itu nanti tinggal lihat. Ini kan rentangnya adalah 73 sampai 75 ya. Nah, nanti diklik bagian filternya di sini, ya. Diklik bagian filter. Nanti teman-teman select aja yang masuk kelas 73 dan 75 berapa data. Berarti kan tinggal centang 73 dan 75. Setelah itu baru klik oke. Nah, berarti di sini kan ada 3 data ya.
Berarti ada 3 data. Kalau sudah ada 3 data, berarti teman-teman tinggal nulis, pilih dulu semua ya, supaya mengembalikan datanya. Berarti sini tadi ada 3 dan seterusnya. Begitupun misalnya dengan 76 sampai 78, berarti tinggal difilter lagi. Yang dipilih adalah 76, 78, berarti yang termasuk di sini adalah 77 dan 78, 79 tidak masuk di kelas ini karena dia di kelas selanjutnya. Kita lihat berapa data. 1, 2, 3, 4, 1, 2, ada 6 data. Ada 6 data semuanya. Kembalikan lagi. Kemudian kita tulis 6 data. Dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman, dan seterusnya. Itu cuman simulasi, nanti diuji coba sendiri ya. Oke, anggaplah semuanya ini kemudian sudah diketahui ya, sudah diketahui. Frekuensi ini semua sudah diketahui, nanti tinggal kita jumlahkan. Nah, kalau untuk fasilitas yang di bawah adalah rumus sum atau jumlahnya berapa. Oke, yang jelas nanti jumlahnya harus sama dengan jumlah data yang di awal 30. Jangan sampai jumlahnya itu kurang dari 30 atau lebih dari 30. Berarti itu datanya bisa keliru. Setelah nanti memperoleh frekuensi, tinggal mencari berapa FI dikali XI. Berarti kan frekuensi dikali dengan nilai tengah. Berarti kalau misalnya kita menggunakan rumus Excel, ya tinggal ini ya dikali dengan yang ini. Udah, tinggal di enter. Kemudian disorot, kemudian yang ini yang digeser ke kanan. Jumlahnya berapa. Oke. Kalau untuk persentase itu sendiri, nilai frekuensi ya, frekuensi nanti dibagi dengan ini jumlah data 30. Bagi dengan jumlah data. Terus jumlah data tapi harus dikali dengan 100 karena persen ya. Berarti harus dikali 100. Berarti ini jumlahnya 10%. Begitupun dengan yang seterusnya di bawah, disorot aja. Nah, kemudian supaya ini komanya tidak banyak ya, desimalnya tidak banyak, kita bisa kurangi desimalnya pakai fasilitas decrease desimal. Ambil aja 2 angka di belakang koma, gini aja. Oke. Berarti datanya udah cukup, udah selesai. Inilah yang namanya tabel distribusi frekuensi. Oke, dengan menggunakan fasilitas tabel distribusi frekuensi, nanti kita akan bisa menentukan berapa min-nya atau berapa reratanya. Caranya gimana? Untuk rumus mencari min data di data kelompok ya, rumusnya adalah jumlah dari FI dikali XI, berarti yang ini ya, berapa jumlahnya dibagi dengan jumlah frekuensi. Total, jumlah frekuensi total. Berarti kan yang ini dibagi dengan ini ya. Berarti 2406 dibagi dengan 30. Berarti ini dibagi dengan ini. Hasilnya adalah 80,2. Berarti rata-rata dari data yang tadi adalah 80,2. Gitu cara hitung manualnya. Nanti ada rumusnya. Kalau yang ini cuman memperlihatkan Excel-nya saja ya. Selanjutnya oke, kembali. Saya stop share dulu. Sekarang kita sudah mendapatkan ukuran tendensi sentralnya. Bagaimana dengan ukuran variabilitas datanya? Bagaimana dengan ukuran variabilitas datanya? Bagaimana cara menentukan variabilitas datanya? Jadi teman-teman untuk menentukan variabilitas data, teman-teman butuh bantuan tabel tambahan. Ya, tabel penolong ya istilahnya. Kalau yang tabel yang tadi kan sudah ada nilai tengah, XI, FI, dan FI kali XI. Sudah ada ini ya kan semuanya tadi. Yang belum ada tuh tabel yang ini. Berarti nanti tadi tinggal menyesuaikan. Ini kan XI dikurangi dengan X bar atau X rata. Berapa rata-rata yang sudah kita dapat tadi ya. Berarti nilai tengah dikurangi dengan nilai rata-rata. Kemudian kalau yang ini, nilai tengah dikurangi rata-rata tadi, dikuadratkan. Berarti nilai ini nanti dikuadratkan.
ya, dikuadratkan. Sedangkan yang sebelahnya, nilai yang sudah dikuadratkan tadi dikali dengan frekuensi, kemudian dicari jumlahnya. Nanti jumlah inilah yang akan dioperasikan di sini. Jumlah dari FI frekuensi dikali dengan nilai tengah dikurang dengan rata-rata kuadrat dibagi dengan N kurang 1, hasil jumlah data dikurang 1. Ini nanti bisa dihitung di Excel, ya, bisa dihitung di Excel otomatis. Ya, nanti kan rata-ratanya udah dapat tadi ya, 80,2. Berarti tinggal kurang ini aja. 3 dikurang 8 nilai tengah ya. Berarti 3 dikurang 80,2 hasilnya berapa? Kemudian kebalik kayaknya ini. Harusnya ini ini yang XI. Nah, ini yang XI, ini yang FI, kebalik. Berarti tadi adalah 74 dikurangi dengan 80,2. Hasilnya nanti negatif 6,2. Begitupun yang seterusnya. 77 dikurangi dengan 80,2. Hasilnya min 3,2. Tapi dioperasikannya jangan manual, pakai Excel aja. Ya, pakai Excel aja. Setelah nanti dapat nilai yang ini, nilai inilah yang akan kemudian digunakan, dibawa ke sini, ya, dioperasionalkan, kemudian 30. Nah, hasilnya adalah hasil akhirnya adalah akar 13,381. 13,381 inilah yang disebut sebagai varian. Ya, 13,381 inilah yang disebut sebagai varian. Sedangkan kalau 13,81 ini diakarkan, baru disebut sebagai standar deviasi. Baru disebut sebagai standar deviasi. Oke, jadi varian itu sebenarnya S pangkat 2 atau standar deviasi kuadrat gitu ya, standar deviasi kuadrat. Tapi kalau kuadratnya nanti dihilangkan atau nanti diakarkan, nanti akan mendapatkan standar deviasi. Terus bagaimana dengan koefisien varian? Untuk koefisien varian itu nanti simpangan baku ya dibagi dengan rata-rata, berarti 3, 3, ini dibagi dengan 80,2 dikali 100. Nah, ini rumusnya untuk mendapat koefisien varian. Nanti akan hasil datanya adalah data dalam bentuk persentase. Semakin kecil persentasenya berarti datanya homogen, semakin besar persentasenya berarti kecenderungan datanya heterogen. Kapan kemudian bisa disebut sebagai homogen? Apabila persentasenya kurang dari 50%. Kalau nanti persentasenya lebih dari 50%, berarti datanya sudah heterogen. Gitu. Balik dulu. Oke, itu ya. Selanjutnya, ini kalau yang menggunakan cara manual. Bagaimana kalau misalnya kita ingin menggunakan cara yang cepat atau yang sudah otomatis bawaan dari Excel. Jadi teman-teman, Excel itu sudah menyediakan analisis deskriptif secara otomatis ya. Tapi saya belum tentu, cuman belum tentu dari Excel teman-teman itu sudah aktif ya. Bagaimana caranya untuk melihat rumus deskriptif statistiknya aktif atau tidak? Nanti teman-teman bisa masuk ke sini ke menu data, nanti lihat di paling ujungnya ada nggak muncul yang seperti ini. Di bagian analyze ada data analisis. Kalau belum muncul, maka teman-teman harus munculkan terlebih dahulu. Ya, kalau belum muncul. Kalau sudah muncul ya nggak apa-apa. Berarti bisa langsung dipakai. Namun yang bagi yang belum muncul, kita bisa munculkan dengan cara mengklik di bagian menu file ya. Menu file. Nanti masuk ke bagian menu option. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kalau sudah muncul kotak dialog, nanti teman-teman masuk di bagian add-ins, ya, masuk di bagian add-ins. Setelah itu klik bagian ini analysis toolpath, diklik. Setelah diklik yang itu, klik bagian ini go. Add-ins, kemudian analysis toolpath, terus klik bagian go. Setelah itu centang yang ini analisis toolpath. Nanti tampilan awalnya akan seperti ini, ya. Belum tercentang. Nah, kalau belum tercentang,
Teman-teman tugasnya adalah selanjutnya adalah klik atau centang yang bagian analisis Toolpath. Setelah itu baru klik oke. Kalau sudah diklik oke, maka nanti akan otomatis muncul yang bagian ini di menu, ingat menu data. Ya, anggaplah sekarang sudah anggaplah sudah terinstall atau sudah muncul ya. Bagaimana cara menggunakannya untuk menentukan frekuensi dan seterusnya? Teman-teman yang digunakan bukan data kelompok tadi, tapi data tunggalnya atau data aslinya. Atau nanti kalau teman-teman data yang 150 data ini ya, 150 data ini tadi. Ya, kita coba langsung ya yang 150 data atau yang ini dulu. Cocok nggak nanti ratanya juga 80,2 ya? Kita lihat. Nanti cara pakainya diklik dulu data analysis. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Nanti teman-teman masuk di bagian ini deskriptif statistik. Double klik ya, double klik. Setelah itu kita input range-nya bagian ini ya, input range. Artinya kita butuh memasukkan nilainya. Klik ini, kemudian masukkan ya disorot ke bawah sampai semuanya masuk. Setelah masuk, kemudian diklik kembali bagian tombol ini. Setelah itu kita tentukan output. Output ini maksudnya letak tabelnya nanti mau diletakkan kemana. Anggaplah saya ingin letakkannya di sini aja ya. Saya ingin letakkan di sini. Oke, setelah itu kembali nanti setelah outputnya jelas, nanti tinggal klik summary statistik. Ya, klik summary statistik. Setelah itu baru klik OK. Langsung muncul otomatis. Di sini sudah muncul semua. Min-nya 80,2 sama ya. Yang ini dengan yang ini. Cuman ini lebih cepat cara praktisnya. Kalau yang ini kita tidak perlu menggunakan tabel distribusi frekuensi. Kalau ini mah langsung otomatis muncul semuanya. Min-nya standar, bahkan ada standar error ya. Ada mediannya juga, ada modusnya. Kemudian ada standar deviasi, ada varian ya, sampel variannya. Kemudian kurtosis, ada squeeness, ada range ya, minimum, maksimum, sum-nya juga ada, dan ada jumlah datanya. Jadi lebih cepat kalau sebenarnya menggunakan data analisis. Namun dalam prakteknya nanti data itu tetap wajib disajikan dalam tabel distribusi frekuensi plus juga wajib dilaporkan deskriptif statistiknya. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mudah-mudahan tidak tidur ya. Apalagi masih pagi. Masih mungkin ngasih ngantuk. Ya, supaya teman-teman tidak tidur, ya setelah ini akan ada tugas. Tapi tugasnya nanti 1 minggu ke depan. Oke, kita kembali ke... Pak, mau izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau standar deviasi itu kayak jarak dari data ke datanya tuh, tadi kan tadi itu 10 ya Pak, berarti dari 150 data itu jarak-jaraknya rata-ratanya 10 gitu Pak, bukan maksudnya? Enggak, ini yang tadi saya contohkan bukan 150 data, tapi 30 data. Iya 30 maksudnya Pak. Misalkan ada datanya tuh dari ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90. Berarti rata-rata dari tiap data ke data lainnya tuh lompatnya 10 gitu ya Pak? Iya, Standar deviasi. kayak gitu. Oh, iya Pak. Oke. Kalau varian itu gini cara lihatnya. Kalau varian ya, varian itu dari satu data ke titik pusat tadi ke rata-rata berapa jaraknya. Kalau untuk standar deviasi, jarak dari antar datanya ke enggak, sebagaimana cara mudah menggambarkannya. Kalau mikir dulu. Saya share screen lagi dulu. Oke, di sini kan kita memperoleh ya standar variannya adalah 13,83 dan standar deviasinya adalah 3,658. Kalau untuk varian
itu adalah jarak dari satu data ke titik pusat. Sedangkan kalau untuk standar deviasi itu simpangan per datanya. Jadi misalnya antara data 1 ke data 2 berapa jaraknya. Data 2 ke data 3 berapa jaraknya. Data 3 ke data 4 berapa jaraknya. Gitu. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Ya, makanya kemudian varian kenapa jaraknya lebih tinggi 13 karena dia titik pusatnya atau acuannya adalah rata satu data ke rata ke pusat ke titik pusat. Sedangkan kalau standar deviasi bukan acuannya rata tapi acuannya adalah jarak antar datanya. Jadi misalnya kalau kita pakai ilustrasi yang tadi, kampus Cibiru sebagai pusat data, kosan kalian adalah sebuah data, jarak dari kosan kalian ke kampus Cibiru itu kan agak lebih tinggi. Tapi misalnya ada nanti kosannya Gilang berdekatan dengan kosannya Daniel. Berarti jarak antar kosannya di Gilang dengan Daniel itulah disebut sebagai standar deviasi. Gitu pemahamannya. Oke? Siapa? Oke. Sekarang saya ingin lihat lagi, memperlihatkan seperti apa sih tugas yang teman-teman harus lakukan. Oke, tadi ini udah jelaskan ya, membangkitkan data, range-nya, sampai menemukan ini tabel distribusi frekuensi. Nanti teman-teman hitung ini ya secara manual tadi, menghitung min, modus, median, varian, standar deviasi, koefisien varian secara manual dengan tabel bantuan ini. Ini dihitung ya secara manual, rumus-rumusnya sudah ada, sudah saya lengkapi, kecuali rumus yang ini. Kalau yang ini memang sengaja saya kosongkan, supaya teman-teman yang cari rumusnya. Kalau yang lainnya sudah saya tentukan ya. Yang ini dicari sendiri. Tapi nanti cari modus yang untuk rumus data kelompok. Karena nanti modus itu ada biasanya di buku-buku ada 2 rumusnya. Modus untuk data tunggal dan modus untuk data kelompok. Nah, semuanya ini adalah data kelompok. Nah, kemudian yang selanjutnya menghitung yang sama tapi menggunakan Microsoft Excel tadi yang data analisis. Ya, yang secara otomatis itu. Ya. Setelah itu teman-teman membuat sajian datanya dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan histogram. Kemudian buat interpretasinya atau penjelasan. Nah, kemudian nanti semuanya, ya teman-teman ini yang paling penting. Kenapa ini yang saya buat? Karena yang dikumpulkan nanti berupa file dan link video. Dari persentase bobot nilai, link video ini bobotnya adalah 95%. Dengan artian saya sebenarnya tidak terlalu membutuhkan hasil akhirnya. Saya butuh link video tutorial dari masing-masing orang. Ini bukan per kelompok, ini tugas individu. Jadi masing-masing orang harus memperlihatkan bagaimana caranya menemukan data itu. Seperti yang saya tutorialkan tadi. Dari mulai menentukan range, membangkitkan datanya. Ya, jadi ada tutorialnya. Saya membangkitkan data, ketik run between 150 data slot gitu. Terus menentukan range atau rentang, menentukan jumlah kelas interval. Itu semuanya dibuatkan satu video tutorial. Nanti videonya udah jadi, diupload ke YouTube atau diupload ke Google Drive, bebas ya, tidak mesti YouTube. Yang jelas linknya bisa saya akses per masing-masing orang. Dan pada saat teman-teman bikin video, itu harus dirinya sendiri yang bikin, dalam artian muncul videonya di situ dan suaranya. Jadi kentara kalau comot punyanya orang. Ya. Dan ini nilainya, link video ini nilainya 95. Kalau PDF-nya saja yang dikirim, itu nilainya 5. Ya. Jadi kalau cuma lihat, saya nggak lihat hasil akhir, saya lihat prosesnya. Nah, jadi yang paling penting adalah link videonya. Nanti untuk link videonya disematkan juga di file PDF. Jadi selain ada hasil ya, hasil dari 8 ini, nanti paling bawah atau boleh di paling atas link video dapat diakses di sini. Nanti saya klik di situ. Kalau cuma ada file PDF-nya aja ya, cuma dapat 5 poin. Saya butuh yang paling penting adalah penguasaan teman-teman.
Paham nggak? Bisa nggak menentukan ini? Kenapa ini juga saya tekankan karena ini pesan apa? Karena ini adalah analisis statistik dasar yang hampir semuanya digunakan dalam semua kondisi. Jadi saya menekankan teman-teman untuk tugas ini bisa betul-betul menguasai. Makanya juga saya suruh rekam di awal ya, supaya bisa dipelajari lagi. Kalau misalnya pun penjelasan saya kurang jelas, masih banyak juga tutorial-tutorial yang ada di YouTube untuk membuat seperti dengan apa yang saya lakukan tadi. Oke. Nah, yang saya belum perlihatkan adalah membuat diagram ya. Nah, kita sekarang contoh untuk membuat diagram. Oke. Untuk membuat diagram, kita ke Excel. Nanti membuat diagramnya di Excel aja. Oke. Untuk diagram batang, ya, untuk diagram batang kita membutuhkan nilai ini aja interval dan nilai frekuensi. Ya, kita copy dulu ini ya. Copy ke sini. Kita membutuhkan dua ini aja untuk membuat diagram batang. Oke. Oke, setelah itu kita blok ya, nilai interval dan frekuensinya tadi kita blok. Setelah itu kita masuk ke menu insert. Teman-teman bisa masuk di sini di menu bar. Boleh yang yang vertikal ataupun yang horizontal. Bebas. Tapi saya sarankan yang vertikal aja. Jelas ya. Segampang itu. Mau munculkan nilainya bebas, teman-teman. Di sini banyak menu-menunya tergantung. Stylenya harus style apa ya bebas. Yang jelas terbentuk sebuah grafik batang. Ya. Nah, misalnya pakai ini ya. Berarti dari 73 sampai 75, oh ada 3 data. 76 sampai 78 ada 6 data dan seterusnya. Oke, itu kalau grafik batang. Kalau untuk grafik lingkaran, teman-teman hanya membutuhkan persentasenya aja, ya. Persentase ini aja. Tidak membutuhkan ini, tidak membutuhkan yang lainnya. Cuma butuh persentase. Karena fungsi grafik lingkaran adalah melihat persentase. Kemudian kita insert ya, di blok dulu ini, blok. Kemudian ambil pi, ambil ini. Ya. Nah, segampang itu nanti muncul. Munculin nilainya. Nah, ini. 7%. Nanti ini 1 2 3 bisa teman-teman select data ya. Bisa juga nanti edit kalau nggak salah. Nanti ambil yang ini. Oke. Nah, lihat kan? Berarti untuk yang ini datanya. Itu caranya. Oke. Ya. Udah jelas ya untuk grafik lingkaran. Sekarang histogram. Kalau untuk histogram sendiri agak tricky sedikit membuatnya ya. Kenapa? Kalau untuk tampilannya, saya perlihatkan dulu tampilan histogramnya itu seperti apa. Untuk tampilan histogram, oke, seperti ini tampilan histogram. Cuman untuk teman-teman tampilan histogram ini ada yang dikerjakan secara otomatis, ada juga yang dikerjakan secara edit. Yang mana yang diedit? Misalnya saya keluarin ini ya. Oke. Ini yang ini adalah shapes ya yang saya bikin. Kalau yang ini yang otomatis dibikin dari Excel. Yang diambil hanyalah nilai frekuensinya saja, ya. Nanti kita praktek bagaimana membuat ini. Tapi kalau ketika ini nanti sudah jadi, teman-teman harus membuat ini, ya, membuat yang ini menggunakan shapes. Menggunakan shapes, ya. Ini arrow garis gini, kemudian ada garis 2, ini Y, kemudian yang ini adalah kalau yang ini adalah nilai tengahnya. Ya. Ini adalah nilai tengah. Teman-teman, ini adalah nilai tengah. Nanti nilai tengah itu ketika diletakkan harus harus dibuat pas dengan garis yang di sini, garis pembatasnya.
Ya, harus pas dengan garis pembatasnya. Oke, sekarang bagaimana sih cara membuatnya? Cara membuat ini dulu. Cara membuat grafiknya menggunakan Excel. Untuk membuat grafiknya kita cuma membutuhkan nanti data frekuensi. Nah, kita cuma membutuhkan data frekuensinya saja atau data ini ya. Cuman untuk data frekuensi di atasnya harus ditambah 0. Fungsinya nilai 0 itu tadi untuk nilai 0-nya itu sebagai kayak pemisah dari sumbu X kan punya nilai 0 ya, tidak langsung nilai tengah. Jadi fungsinya 0 ini sebagai titik pusat dari sumbu itu. Titik pusat dari sumbu. Nah, berarti nanti kita tambahkan 0 di atas. Setelah itu kita blok, masuk ke insert, tetap masuk ke sini ya, ke 3D, tapi nanti masuk di more column chart. Nanti ngambil yang bentar, ya. Nanti ngambil yang ini. Supaya kalau yang grafik ini kan ada jaraknya ya antar barnya. Kita ngambil yang tidak ada jaraknya. Jadi ya yang merepet gitu. Setelah itu kita pilih ya, pilih yang ini. Setelah itu kita klik OK. Inilah yang kemudian teman-teman edit. Nanti sesuaikan di sini, ambil yang ini. Buat shapes-nya, ya buat shapes-nya. Kemudian dibikin sampai jadi seperti yang tadi. Oke. Jelas ya? Saya rasa itu aja materi kita pada hari ini. Sisanya teman-teman untuk tugasnya saya sudah upload di Spot ya, atau saya upload ulang aja lagi. Karena supaya memasukkan tadi materi yang sebelumnya. Tugas 1. Oke, bentar. Salah edit. Aduh. Edit, tugas, file, simpan. Oke, ini dikerjakan sampai dikumpul minggu depan ya, tanggal 29. Tanggal 29 jam 7 pagi maksimum dikumpulnya. Lebih cepat lebih baik ya. Terus apa lagi? Itu aja sih. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak saya mau presensi. Halo? Ada pertanyaan? Aman. Oke, presensi ya. Ahmad Hilman, Hadir, Pak. Daniel, Hadir, Pak. Deksi, Hadir, Pak. Didra, hadir nggak Didra? Nggak ya? Didra nggak hadir. Dina? Hadir, Pak. Oke. Fadli? Hadir, Pak. Oke, hadir. Fakri? Hadir, Pak. Gilang? Hadir, Pak. Kinta? Hadir, Pak. Kiroman? Hadir, Pak. Laras? Hadir, Pak. Mirsa? Hadir, Pak. Muhammad Dafa? Hadir, Pak. Muhammad Zaki? Hadir. Muhammad Fauzan? Hadir, Pak. Oke, Mufti? Hadir, Mufti. Pak. Hadir, Pak. Muhammad Ilham Yusuf? Hadir, Pak. Muhammad Nabil? Muhammad Nabil ada nggak? Nggak ada ya?
Oke, nggak ada. Muhammad Rafif. Hadir, Pak. Oke, Nia Melinda. Hadir, Pak. Oke. Purbaya. Purbaya nggak ada. Oke, Purbaya nggak ada. Rafli. Hadir, Pak. Oke, Restu. Hadir, Pak. Roy Subagia. Hadir, Pak. Septiawan Hadi. Mana orangnya? Septiawan. Oke. Septiawan Hadi. Steven. Oke. Syahrul Ramadan. Hadir, Pak. Vina. Hadir, Pak. Oh, tadi Didra sedang. Ini Didra hadir. 1 DPS. Oh, Didra. Oke, berarti yang nggak hadir adalah Nabil dan Purbaya. Udah ini ya. Muhammad Nabil dan Purbaya. Oke, simpan. Sip, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya sampai dengan minggu depan, ya. Kalau bisa kerjakan sendiri, dan memang harus dikerjakan sendiri ya, karena harus ada link video tutorialnya. Oke, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan? Oke, kalau sudah tidak ada, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.